Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Maaf kek, kalau aku menikah tanpa meminta restu dari kakek. Elvan masih menggenggam erat tangan istrinya yang duduk di sebelahnya. Ya, dari dulu mana pernah kamu anggap kakek tua ini kakekmu? Kakek memperhatikan wajah sepasang suami istri yang duduk di kursi lain samping kanannya itu. Bukan begitu, kek. Waktu itu, apa Alvero tahu kamu menikahi sekretarisnya? Kakek memotong pembicaraan Elvan, lalu beliau menyeruput teh dalam cangkirnya. Itu akan aku kasih tahu ke Al nanti, kek. Kakek cuma tidak mau ketenangan rumah ini terganggu hanya karena kalian memperebutkan wanita yang sama. Anita yang turun dari tangga terlihat syok melihat Elvan dan Marisa duduk bersebelahan dan saling berpegangan tangan. Cepat-cepat dia berjalan mendekati mereka bertiga. "Kamu ngapain di sini?" tanya Anita yang sepertinya lupa ada ayah mertuanya yang tengah duduk di kursi kebesarannya. "Aku kesini hanya untuk bertemu kakek dan juga papa." "Oh iya, kenalkan, ini istriku Marisa," jawab Elvan yang menatap tajam ke arah Anita. "Istri, sekretaris ini?" Anita tak percaya. "Oh, setelah saya suruh menjauhi anak saya, sekarang kamu mendekati adik tirinya." Anita lalu duduk di kursi samping kakek Dharma, tepat di hadapan Elvan dan Marisa. "Maaf Nyonya, saya tidak pernah tahu kalau Mas Elvan putra kedua keluarga ini," jawab Marisa. "Bukankah saat makan malam pertama kalian bersama Erwin putraku, kamu sudah tahu jika Elvan adalah bagian dari keluarga ini?" Kali ini kakek Dharma yang menyudutkan Marisa. "Kek, di sini aku yang salah. Aku yang tidak pernah datang ke sini meminta restu sebelum menikah. Tolong jangan memojokkan istriku. Apapun yang kalian katakan, dia adalah istriku sekarang." Elvan merasa tak terima. Kakek dan juga ibu tirinya mulai menyudutkan Marisa. Elvan tahu dari dulu kakek tua itu selalu mengawasi semua yang dilakukan Elvan. Jadi ia pikir kakek yang tak mencegah pernikahan mereka itu memang merestui hubungannya. Ia memilih untuk tak datang memperkenalkan Marisa sebelum mereka menikah karena tak ingin Anita, ibu tirinya, tahu dan menggagalkan pernikahannya. "Hebat sekali kamu ya, menikah tanpa meminta restu, lalu datang membawa istri kamu. Kamu mau bilang kalau kamu sudah menikah dan setelah kamu punya anak, kamu mendaftarkan anak kamu menjadi pewaris keluarga ini, begitu?" Anita begitu marah. Bagaimana bisa Elvan menikah sebelum Alvero putranya menikah? Anita tak ingin Elvan menikah dan anaknya menjadi penerus pimpinan perusahaan karena menjadi cucu pertama. "Mama Anita yang terhormat, aku datang bukan untuk meminta warisan. Bahkan kakek masih sehat walafiat. Kenapa mengharap warisan? Aku jamin anakku tidak akan meminta apapun dari keluarga ini. Sama seperti aku yang tidak akan pernah mau menerima apapun dari keluarga ini." Elvan menatap tajam Anita. Matanya sama berapi-apinya dengan mata Anita yang takut putranya kehilangan jabatan di perusahaan. "Sombong sekali kamu. Kita lihat saja bagaimana kamu menyombongkan harga diri kamu nanti." Anita kesal. "Apa benar kamu tidak tertarik sama sekali dengan perusahaan?" Kakek Dharma menatap Elvan. Tongkatnya yang sedari tadi diam, kini telah dipegangnya. "Iya kek, biar Kak Al saja yang mengurusnya. Aku cuma mau mengurus bengkelku sendiri dan hidup tenang dengan keluarga kecilku tanpa pusing mengurus perusahaan," kata Elvan yakin. Tiba-tiba Pak Erwin memasuki ruang keluarga itu. Ia sepertinya baru pulang dari kantor karena pakaiannya yang rapi. "Kalian sudah di sini?" Pak Erwin lalu duduk di sebelah Anita istrinya. "Iya Pak, barusan," kata Elvan. Anita yang merasa malas lalu meninggalkan mereka dan menuju kamarnya yang di lantai atas. "Kalian makan di sini kan?" tanya Pak Erwin yang kini melonggarkan dasinya.
Entahlah, Pak, kalau situasi nggak memungkinkan, lebih baik kami pulang saja. Elvan yang melihat istrinya hanya diam merasa tak tega. Tangannya yang sedari tadi masih digenggamnya terasa begitu dingin. Elvan tahu istrinya belum siap menghadapi pertanyaan menyakitkan yang akan lebih kejam dari sebelumnya. Makanlah dulu, selesaikan juga urusan kalian dengan Alvero, biar dia juga tahu, kata kakek Dharma. Tak lama Alvero datang, namun ia masih belum menyadari Elvan yang duduk membelakanginya datang bersama Marisa. Wah, adik ipar sudah datang. Alvero menghampiri mereka demi melihat wajah istri adik tirinya itu. Marisa? Ia terkejut setelah melihat Marisa yang masih terlihat menunduk. Iya, Kak, Marisa istriku, Elvan yang menjawab. Alvero merasa kecewa melihat wanita yang dicintainya menjadi istri adiknya, membuatnya marah. Ia yang siang tadi menepis pikiran buruk itu, ternyata malah menghadapi kenyataan buruk yang menyayat perasaannya. Sementara Pak Erwin dan kakek Dharma hanya diam membiarkan mereka. Elvan berdiri mensejajari kakaknya yang masih terkejut. Kak, aku tidak pernah tahu kalau kakak suka dengan Marisa. Aku mengenal dia bukan sebagai sekretaris kakak. Elvan memegang pundak Alvero. Apa papa tahu semua ini? Alvero kini menatap tajam Pak Erwin. Seharusnya Pak Erwin memberitahu Elvan bahwa Alvero menyukai Marisa sebelum Elvan menikahinya. Iya, papa tahu semuanya, jawab Pak Erwin yang membuat Elvan ikut memandang ke arahnya. Kini kedua anak laki-lakinya itu menatap tajam Pak Erwin. Sementara Marisa mulai berkaca-kaca. Ia takut jika ia akan menjadi penyebab permusuhan dua saudara itu. Kenapa, Pak? Kenapa papa tidak bilang? Elvan geram. Ia tak menyangka jika papanya tahu dan hanya dia membiarkan semuanya. Memang kalau papa bilang, apa yang akan kalian lakukan? Apa kamu akan membatalkan pernikahanmu demi kakakmu, El? Tanya Pak Erwin kepada Elvan. Apa kamu akan membatalkan pernikahan adikmu, Al? Kini Pak Erwin menatap Alvero. Sementara kedua anak laki-lakinya itu hanya diam. Dua laki-laki dengan tinggi yang hampir sama itu masih sama-sama membisu. Malam yang baru dimulai itu nampak begitu hening. Elvan merasa bingung dengan pertanyaan yang baru saja dilontarkan ayah kandungnya itu. Ia sangat menyayangi kakaknya, sedangkan ia juga tak mungkin mau kehilangan Marisa. Alvero yang merasa sakit di hatinya juga mulai berpikir apakah ia tega jika merebut kebahagiaan adiknya itu. Jika papanya mengatakan kebenaran, mungkin ia akan tak terima dan bisa saja malah merusak hubungan baiknya dengan Elvan dan juga dengan Marisa sekretarisnya. Tidak. Ia teramat menyayangi adiknya. Lagi pula, Marisa tak mencintainya. Mungkin memang ia dan Marisa tak berjodoh. Ia harus merelakan sekretarisnya itu agar bahagia bersama adik tirinya, Elvan. Marisa, bisa kita bicara sebentar? Alvero berkata setelah cukup lama terdiam. Elvan menatap mata kakaknya, lalu ia melihat istrinya yang masih duduk mematung di kursi keluarga yang seharusnya hangat itu. Ikutlah, aku tunggu di sini, kata Elvan dengan lembut kepada istrinya. Kamu ikut kakek ke ruang kerja sekarang, perintah kakek Dharma untuk Elvan. Lalu Elvan menuntun tangan istrinya agar berdiri. Aku akan bicara dengan kakek sebentar, kamu bicaralah dengan Kak Al, selesaikan masalah kalian. Kalau ada apa-apa, cepat panggil Mas ya, katanya lembut. Marisa mengangguk, ia menurut dengan perintah suaminya untuk ikut bersama Alvero. Sejujurnya, ia begitu bergetar, takut jika bosnya di kantor itu akan marah besar dengannya. Tapi ia mengingat-ingat lagi, Alvero bukanlah laki-laki pemarah seperti prasangkanya tadi. Tolong jaga dia, Kak.
Elvan menepuk pundak kakaknya, lalu berjalan meninggalkan mereka mengikuti kakeknya yang telah berjalan lebih dulu menuju ruang kerjanya. Papa ke kamar dulu, kalian bicaralah dengan kepala dingin. Pak Erwin pun meninggalkan ruang keluarga. Alvero mengajak Marisa untuk pergi ke taman belakang. Di sana ada taman luas yang terdapat kursi taman dan juga ayunan. Alvero meminta Marisa untuk duduk di ayunan tepat di sebelahnya. Sudah lama kenal Elvan, tanya Alvero saat Marisa telah duduk. Maafkan saya, Pak. Risa tertunduk. Seharusnya ia jujur kepada Alvero setelah tahu fakta bahwa Elvan adalah adik tirinya. Tidak perlu, aku hanya ingin bicara santai denganmu. Jadi, berapa lama kamu kenal Elvan? Belum ada 3 bulan, Pak. Apa? Jadi kamu menikah dengan laki-laki yang belum 3 bulan kamu kenal? Marisa hanya mengangguk. Apa kamu mengenal dia luar dalam? Bagaimana asal-usulnya? Apa kamu tahu itu? Tanya Alvero dengan serius. Saya baru tahu setelah menerima lamarannya, Pak. Marisa menundukkan kepalanya. Stop, bisa tidak kamu panggil aku dengan Mas atau Kakak? Aku sama Elvan itu cuma beda beberapa bulan aja. Jangan terlalu formal. Alvero menyela kata-kata Marisa. Maaf, Kak. Sebenarnya hatiku sakit rasanya, tapi kalau kamu sama Elvan bahagia, aku akan mencoba ikhlas. Semoga kalian langgeng sampai akhir hayat, kata Alvero tulus. Terima kasih, Kak. Tenang saja, kamu bisa menganggap aku ini kakakmu. Kalau Elvan sampai macam-macam, lapor padaku, kata Alvero dengan tatapan serius. Kenapa? Apakah Alvero akan menghajarnya? Tanya Marisa yang menjadi tegang. Memang kamu harap begitu? Alvero balik bertanya. Marisa menggeleng. Akan aku nasihati dia, kata Al dengan nada santai. Kenapa kamu lebih memilih dia daripada aku? Bukankah aku tidak kalah tampan dari Elvan? Aku juga lebih banyak penghasilan daripada Elvan. Alvero menatap Marisa yang duduk di sebelahnya. Bukan karena fisik atau kekayaannya, Kak. Aku menerima Kak Elvan setelah sholat istiqoroh dan aku menjadi yakin kalau Mas Elvan adalah jodohku. Risa mengingat masa sebelum ia menerima lamaran Elvan. Apakah kamu tidak sholat istiqoroh setelah bertemu denganku? Tanya Alvero penasaran. Maaf, Kak, karena jujur aku hanya menganggap Kak Alvero sebagai atasan kerja, bukan sebagai pria dewasa yang bisa aku sukai. Alvero terkekeh. Ia sudah menebak dari sikap Marisa yang tak pernah menangkap sinyal dari hatinya lewat perhatian-perhatian yang mungkin tak Marisa sadari. Mereka pun membicarakan banyak hal tentang masa kecil dan juga kehidupan Elvan. Dari Alvero, Marisa tahu Elvan dan Alvero saling menyayangi semenjak kecil, meski mereka dilahirkan dari 2 wanita yang berbeda.